Shalom. Shalom. Saudara-saudara Jemaat HKBP Taman Wisma Asri yang dikasihi Tuhan Yesus, atas nama pendeta dan majelis jemaat dan yang bertugas ibadah hari ini, menyapa amal inam sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan yang memperkenankan kita ada hingga hari yang kudus ini. Hari ini kita beribadah dengan nama minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan, karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Sebelum ibadah ini kita mulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya.
ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa. Ya Tuhan,
jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk terus bersyukur dan mau saling berbagi kepada sesama kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dunia ini tidak sedikit yang menjadikan tujuan yang utama hidupnya karena menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami untuk menjauhkan segala ketamakan dan tuntutlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam kasih Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyinya. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lepas busa. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri.
Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat terkasih, mari kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang sembah, Bapa yang kami muliakan, Raja di atas segala raja. Saat ini kami datang memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, di mana saat ini kami berdoa di hadapan-Mu untuk memohon agar Tuhan memulihkan keadaan saat ini yang mendunia, yaitu COVID-19, agar kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi anak-anak yang Tuhan titipkan kepada keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Begitu juga anak-anak kami di dalam pendidikan, mulai dari TK hingga mahasiswa, agar Tuhan memberikan kesabaran dan sukacita di mana mereka hingga saat ini masih belajar di rumah. Dan anak-anak kami yang sedang bekerja, agar Tuhan menuntun, melindungi mereka, dan menjauhkan anak-anak kami dari virus COVID-19. Begitu juga Tuhan, kami selaku orang tua, mampukan dan kuatkan kami untuk membimbing anak-anak kami. Terlebih Tuhan, saat sekarang ini menghadapi COVID-19. Tuhan, pada saat ini gereja kami sedang melaksanakan pembangunan rumah pendeta. Mampukan panitia pembangunan, satukan hati dan pikiran mereka agar bersukacita melaksanakan tugasnya. Begitu juga Tuhan pemerintah kami, terlebih ya Tuhan Presiden kami, Bapak Jokowi, mampukan dia memimpin negara ini dan kuatkan dia Tuhan. Terlebih ya Tuhan para medis yang bekerja di garda terdepan, mampukan dan kuatkan mereka untuk melaksanakan tugasnya. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang terkapar karena COVID-19 yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri, dan jemaat-Mu yang sedang sakit, apapun penyakit mereka, apa dirawat di rumah sakit atau di rumah, sembuhkan mereka Tuhan, jamah tubuhnya dan kuatkan para keluarganya. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh para perharado Gereja HKBP Resort Taman Wisma Asri. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, mampukan kami untuk melayani jemaat-Mu. Terlebih Tuhan pendeta kami, kuatkan dan mampukan mereka Tuhan untuk memimpin gereja HKBP Resort Taman Wisma Asri. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, kiranya Tuhan berkati firman-Mu, karena firman-Mu lah sebagai pelita dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Bapa yang di surga, tak luput kami berbuat kesalahan di hadapan-Mu. Ampunkan dan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Doa dan permohonan kami ini kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas samadhi tasanurupna.
Firman Tuhan khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripada, dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada minggu ini adalah jauhilah ketamakan. Pasiding hamongkuso. Saudara-saudara, perlu kita pertama-tama untuk memahami apa arti tamak. Manang di hatabata di dok mokus. Tamak rakus, serakah, loba, atau bahasa pasarannya kamaruk, adalah salah satu sifat manusia yang menginginkan sesuatu secara berlebihan, menginginkan sesuatu dengan berlaku curang atau perbuatan yang tercela. Mulu di bahasa Batak didok mokus ima jolma naso siap sedia udang pe si panganonna. Mokus ima jolma naulu mangalang manangah hati. Napa itu alangonna manang nasopati. Jadi napa itu do nasopati imana mokus. Mokus lapatanna dak haziatan mana sedia gudang pe na binama na binangan nian dang napola adong perbedaan ni tamak do mokus.
sarupa tuang pentingan, yaitu selalu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Tamak adalah sifat manusia yang tidak peduli, yang tidak bersimpati, berempati, yang tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Saya sangat tertarik dengan judul yang dibuat dalam perikop ini, orang kaya yang bodoh. Ada yang menggelitik dalam perasaan saya begitu saya membaca judul perikop ini. Yang saya tertarik adalah kata keduanya, bodoh. Kenapa disebutkan orang kaya yang bodoh seperti apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus? Karena dia tidak bisa memakai apa yang dimilikinya, kelimpahan yang didapatkannya dengan baik. Dia tidak mampu mempergunakan apa yang sudah diperolehnya dengan benar. Kita semua tentu begitu dekat dengan cerita perumpamaan ini yang sudah kita dengarkan bahkan sejak sekolah minggu. Berulang-ulang kita mendengarkan perumpamaan ini. Saya langsung ke kisah perumpamaan yang disebutkan oleh Yesus untuk menunjukkan sikap yang tidak baik dari seseorang yang datang kepadanya. Dia disebutkan dalam perumpamaan ini adalah seorang petani yang mempunyai hasil dari pertaniannya secara melimpah. Karena kelimpahan hasil pertaniannya, bahkan dia tidak bisa menyimpan di lumbung-lumbung yang sudah tersedia. Karena itu dia berpikir, apa yang harus kuperbuat? Dia melakukan satu tindakan memperbesar lumbungnya dengan tujuan supaya seluruh hasil dari panennya dapat disimpan. Dia memperbesar lumbungnya supaya semua barang-barangnya bisa aman tersimpan. Dan dia berkata, hai jiwaku, tenanglah, makan minumlah. Bagimu tersimpan begitu banyak harta yang bertahun-tahun tidak habis, bahkan sampai 7 keturunan pun, seperti istilah yang sering kita dengarkan. Cukup, makan minumlah. Kemudian Tuhan melanjutkan perumpamaan ini dengan mengatakan, hai orang kaya yang bodoh. Di sini yang saya sebutkan, saya tertarik. Tuhan mengatakan, hai orang kaya yang bodoh. Kenapa disebut orang kaya yang bodoh? Karena dia menganggap hidupnya tergantung kepada harta. Sekali lagi saya mau garis bawahi ini, orang kaya yang bodoh, orang yang menganggap hidupnya
hidupnya tergantung kepada harta. Artinya kalau hartanya banyak, dia akan tenang, dia akan merasa aman, dia akan merasa nyaman. Sebaliknya, kalau disebut bodoh, berarti kalau hartanya tidak ada, dia tidak akan tenang, dia tidak akan merasa nyaman, dia akan menjadi takut dan khawatir. Saya berpikir, bukan hanya orang kaya yang bodoh yang ada. Saya jadi teringat orang miskin yang bodoh pun, kalau melihat dari perumpamaan ini ada, yaitu orang yang selalu menganggap dan menggantungkan masa depannya, harapannya, kehidupannya kepada harta, kepada uang. Selanjutnya Tuhan berkata, hari ini nyawamu akan diambil, hari ini hidupmu akan diakhiri. Apa yang telah engkau sediakan baginya, hari ini jiwamu akan diambil. Untuk apa semua yang kau timbun itu? Untuk apa semua hasil panen di lumbung-lumbung besarmu? Semuanya itu akan tinggal. Inilah yang perlu kita perhatikan. Dari perumpamaan ini sebenarnya bisa kita pahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang datang bertanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Sebenarnya tidak diceritakan apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana selanjutnya. Tapi Tuhan Yesus langsung berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaannya." Berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan, karena kalaupun kamu tamak, bahkan dengan ketamakanmu kamu boleh memperoleh semuanya, bisa mendapatkan semuanya, hidupmu tidak tergantung kepada apa yang kau dapatkan. Dari sini kita akan melihat firman ini dengan jelas, melihat arti dari ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, supaya kita menjauhi ketamakan. Jangan sampai dekat, apalagi mendekat, tapi harus jauh, harus ada jarak, supaya virus ketamakan itu tidak memapar dalam hidup kita. Harus jauh. Sekarang perlu kita perhatikan dari kata ketamakan. Mungkin sesuatu yang sering mengganjal dan mengganggu. Apakah memang uang tidak penting? Apakah memang harta tidak penting? Apakah jabatan, prestasi, pencapaian-pencapaian yang baik dalam karir, pangkat, dan seterusnya tidak penting? Jangan salah memahami ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Uang
adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Harta juga demikian. Jabatan juga menjadi satu kebanggaan. Karir, pangkat itu bisa memberi satu perasaan yang membuat kita bersuka cita. Kita bangga, kita senang. Kita mendapatkannya, keluarga kita mendapatkannya, atau orang-orang yang kita kenal mendapatkannya, kita juga ikut bangga. Sekarang kalau diajarkan hati-hati dengan ketamakan, bukan berarti Tuhan mau menyebut bahwa uang, harta, pangkat, karir, dan pencapaian-pencapaian yang baik dalam hidup kita tidak penting. Semua itu penting. Yang perlu kita perhatikan adalah tamak. Jangan tamak. Jangan karena uang kamu tidak peduli dengan saudaramu. Jangan karena pangkat kau tidak peduli dengan orang lain. Jangan karena jabatan apapun kau lakukan. Jangan karena karir kau membuat segala menjadi halal. Ini yang perlu kita perhatikan. Tamak yang diingatkan oleh Tuhan Yesus bagi kita adalah satu sifat yang sangat jelek, satu sifat yang tidak baik. Ulang mokus, isi pangarep ulang mokus, ijabatan ulang mokus, diharta ulang mokus, diangka karir ulang mokus, lamatan naik suwi di ibadah, naik suwi pangarep, tak peduli mana tudongan. Ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Kenapa? Karena hidup kita tidak tergantung kepada semua yang di luar diri kita. Hidup kita tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung kepada uang, jabatan, karir, dan semua yang sejenis dengan itu. Kalau demikian, hidup kita bergantung kepada siapa? Kalau kita membaca renungan harian sepanjang minggu ini, semua menceritakan tentang penciptaan. Mulai dari khotbah kita minggu yang lewat. Tuhan adalah Allah pencipta. Dari yang tidak ada dibuatnya menjadi ada. Dan sebagai pencipta, Dia berkuasa atas segala ciptaan. Dia tidak hanya menunjukkan kekuasaannya, tapi Dia berbelas kasih, memelihara dan merawat semua ciptaan yang diciptakan dengan baik. Jadi semuanya itu adalah atas seizin Tuhan, yang dibuat, yang diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak tergantung kepada ciptaan itu, tapi kita tergantung kepada Tuhan. Hidup kita, masa depan kita, kesejahteraan kita, kebahagiaan kita tergantung kepada Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu terus kita sampaikan, supaya anak-anak kita dan keturunan kita juga tidak punya paradigma yang salah, menganggap bahwa keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan adalah ketika dia mencapai banyak hal, meraih banyak prestasi, mengumpulkan banyak harta. Saya somodido tapi di mula kakak hasil anak misian gudang kebun, hasil anak misian gudang harta, hasil anak sian ngasolong jabatan. Bukan berarti kita tidak bangga dengan itu, tapi kita harus ajarkan bahwa kehidupan
sekalipun uang penting. Jangan pernah menjadi hamba uang. Jangan pernah diperbudak oleh uang. Uang itu harus kita pakai sebagai alat. Kalau saya balik, uang itu harus menjadi hamba bagi kita, yang boleh kita pergunakan untuk apa saja, yang boleh kita pakai untuk apa saja. Bukan kita dipergunakan oleh uang. Kalau saya sebut uang, pada akhirnya semua harta, jabatan, karir akhirnya bermuara kepada mengumpulkan banyak uang. Sekalipun itu tertimbun banyak, terjamin semuanya, tersimpan bukan di lumbung-lumbung lagi, tapi dalam bentuk barang berharga, surat berharga, tersimpan di bank, tersimpan dalam bentuk-bentuk asuransi yang menjamin masa depan dalam kehidupan secara duniawi. Itu semuanya baik. Saya tidak pernah mengatakan itu tidak baik, karena firman Tuhan dalam hukum yang ke-10 disebutkan supaya kita menjaga harta orang lain, milik kepunyaan orang lain, supaya kita ikut menjaga, tapi tidak mengambilnya, tidak menjadi serakah, tidak menjadi tamak karena harta, kekuasaan, dan uang. Inilah yang mau kita perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudara. Inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan generasi kita. Kalau anak-anak kita dekat kepada Tuhan, katakan, aku bangga, aku senang. Jangan hanya karena prestasi-prestasi kita menunjukkan rasa bangga, bahkan kadang-kadang berlebihan. Kalau anak-anak kita hidup di dalam Tuhan, tunjukkan kebanggaan kita sebagai orang tua, supaya dia terlatih, dia terbiasa, dia diajar bahwa kehidupannya itu tergantung kepada Tuhan. Bukan berarti uang itu jahat. Ini juga sering ditanggapi secara salah. Akar segala kejahatan adalah cinta kepada uang, bukan uang, cinta kepada uang. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini dalam khotbah, bahkan dalam bentuk-bentuk contoh. Uang itu sangat netral sifatnya. Di tangan orang baik menjadi alat kebaikan, di tangan orang jahat menjadi alat kejahatan. Karena itu uang itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah kalau kita menjadi tamak, menjadi cinta akan uang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk senantiasa menjaga hidup kita, menjaga sikap kita, menjaga kepribadian kita menjadi kepribadian sikap hidup yang kuat kalau kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Seperti yang saya sebutkan, semua yang ada ini diciptakan oleh Tuhan dari yang tidak ada. Dan kalau kita membaca firman-Nya dalam Mazmur 33 ayat 9, Dia berkata semua ada. Dia berfirman semua jadi. Hanya dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Nya dinyatakan dalam kedatangan manusia ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun kita berdosa, Dia memberi keselamatan dengan memulihkan kehidupan kita, dengan membuat hidup kita menjadi baru, dibasuh dari dosa, dari kejahatan, dibasuh dari yang membuat kita harus berakhir pada kematian. Hidup kita harus tergantung
kepada Tuhan. Ini yang mau saya sebutkan. Yang kedua, tentu kalau kita selalu hidup bergantung kepada Tuhan, hidup kita benar-benar kita arahkan kepada Tuhan, bukan kepada harta dan kekayaan, maka sikap kita dapat terpelihara, yaitu sifat yang bertanggung jawab dengan harta. Bagaimana sifat yang bertanggung jawab dengan harta dan semua perolehan-perolehan yang bisa kita dapatkan? Dalam ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, saya sudah sebutkan tadi, jangan menjadi bodoh. Yang bodoh disebutkan di sini bukan orang kayanya, bukan. Karena banyak orang kaya yang bijak. Kita bisa melihatnya dalam kisah di Perjanjian Lama seperti Abraham, Ayub, Salomo, orang yang sangat kaya tapi orang yang sangat bijaksana. Tapi yang bodoh yang disebutkan di sini adalah orang yang menggantungkan hidupnya dengan harta materi. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada kekayaan, itulah yang membuatnya tergoda menjadi tamak dan tidak bertanggung jawab. Harta dan kekayaan adalah sesuatu pemberian Tuhan, adalah sesuatu berkat yang kita terima dari kebaikan Tuhan. Maka apa yang kita peroleh ini harus kita pergunakan dengan bertanggung jawab. Kebalikan dari ketamakan. Kalau orang tamak tidak peduli dengan orang lain supaya semua bisa dia dapatkan, tidak peduli dengan cara apapun, seperti orang yang datang bertanya kepada Yesus, belum waktunya berbagi warisan, dia sudah meminta supaya warisan itu dia dapatkan. Bertanggung jawab artinya kita boleh mendapat semuanya, kita boleh meraih segalanya, kita boleh mencapai sebaik-baiknya, dan semua yang kita peroleh itu harus kita pergunakan dengan baik bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Ini yang bertanggung jawab, kebalikan dari ketamakan. Kalau tamak, rakus, serakah, kebalikannya adalah orang yang pemurah, orang yang baik hati, orang yang peduli, orang yang menganggap orang lain adalah bagian dari dirinya, yang saat ini sangat diajarkan kepada kita sekalian. Kita harus bisa mengambil hikmah dari kejadian yang kita alami. Keselamatan kita adalah keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain adalah keselamatan kita. Kita menjadi bagian yang integral sebagai manusia ciptaan Tuhan, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bertanggung jawab artinya dia selalu tahu bahwa apa yang diperolehnya itu adalah pemberian Tuhan. Hidupnya itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka semua yang dia dapatkan itu adalah milik Tuhan. Ini yang ketiga mau saya sebutkan. Baiklah kita dengan semua perolehan kita memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan akan dihinakan, akan direndahkan kalau ada orang-orang yang menjadi tamak. Saya sebutkan orang-orang karena bukan hanya orang yang tidak mengenal Yesus yang tamak, yang serakah, yang rakus, yang lupa, yang tidak peduli. Tapi kalau saya tidak berlebihan menyebut, banyak juga orang yang menyebut diri sebagai orang yang percaya, tapi sifat peduli ini tidak dimilikinya. Kalau saya
mau katakan seperti perumpamaan Tuhan Yesus, berarti banyak orang Kristen yang bodoh. Maaf ya, saya tidak mau menunjuk, tapi saya mau menyampaikan pengajaran. Apa itu? Kebodohan karena sebagai orang Kristen masih mau jatuh ke dalam ketamakan. Kebodohan karena sebagai orang Kristen masih mau menggantungkan hidupnya kepada harta. Kalau Tuhan berkata, hari ini harimu akan berakhir, hari ini jiwamu akan diambil, hari ini engkau akan mengakhiri perjalanan, apa yang kita sudah sediakan. Hidup kita tidak berakhir pada kematian. Hidup kita tidak berakhir di tengah-tengah dunia ini, tapi ada kehidupan setelah kita menjalani hidup di dunia ini. Karena itulah yang ketiga yang saya sebutkan, biarlah kita senantiasa memuliakan Tuhan. Kita memiliki harta, kita tidak memiliki harta, tetap memuliakan Tuhan. Apakah mungkin? Apakah bisa? Bisakah orang miskin bermurah hati? Bisakah orang miskin menjadi orang yang baik? Bisakah orang miskin membantu sesamanya? Saya katakan tidak ada perbedaannya orang kaya dan orang miskin. Kalau berbicara tentang kemurahan, kebaikan, membantu sesama, selalu ada yang bisa kita lakukan. Paling tidak kita menunjukkan rasa simpati, empati. Kita berdoa mendukung saudara-saudara kita. Itu yang memuliakan Tuhan. Kalau kita memiliki banyak, biarlah yang banyak kita miliki memuliakan Tuhan. Ambil dilihat kan luar biasa dong. Nasalami lehonmi, segala yang engkau berikan Tuhan, ku bawa ke hadapanmu, ku persembahkan lagi kepadamu, hartaku, hidupku, semua yang mengikut di dalamnya, ku bawa menjadi persembahanku. Itulah sesungguhnya pernyataan iman yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita punya sesuatu, baiklah sesuatu itu kita pergunakan memuliakan Tuhan. Entah itu kepintaran, entah itu kekuatan, entah itu harta, uang, jabatan, karir, apapun yang kita miliki, semua harus kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhanlah yang berkuasa atas masa depan kita. Tuhanlah yang berkuasa bahkan untuk menyediakan segala kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup kita. Dan ini bisa disediakan Tuhan kapan saja, bahkan dalam masa sulit seperti yang kita hadapi di wabahnya COVID-19 yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, belum ditemukan vaksinnya. Tapi dalam masa sulit ini juga Tuhan boleh berkarya, menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah 3 hal yang boleh kita petik dari firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Jauhilah ketamakan. Jangan pernah menjadi orang yang tamak, yang rakus, yang serakah. Dan yang kedua, biarlah hidup kita senantiasa hidup yang bertanggung jawab. Tuhan memberikan segala sesuatu seperti yang kita dapatkan, pergunakan itu dengan penuh tanggung jawab. Tuhan saatnya akan menuntut pertanggungjawaban kita.
Kalau kita punya jabatan, dia akan bertanya bagaimana engkau mempergunakan jabatan. Kalau kita mempunyai waktu, dia akan bertanya bagaimana kamu mau memakai waktumu. Dan yang ketiga, biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita peroleh, yang mengikut dalam hidup kita, kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau menyampaikan, kita harus memuji Tuhan, berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan melalui tindakan, arahan, kebijakan, dan keputusan-keputusan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Mulai minggu yang akan datang, kita akan mengadakan ibadah di gereja ini, di tempat yang kita rindukan ini, dan kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena dengan demikianlah kita boleh secara bijaksana dan bertanggung jawab menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Jaga jarak, pakai masker, tidak perlu kontak fisik. Kalaupun kita sudah rindu hari Minggu kita bersama-sama di gereja ini, kita salam sehat saja, salam sejahtera saja kepada saudara-saudara yang kita kasihi. Gereja akan melakukan tindakan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Jadi jangan ada yang khawatir, jangan ada yang takut. Selama kita mempergunakan apa yang diarahkan pemerintah dengan baik, itu akan membantu kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan juga saya mau sampaikan sesuai dengan surat yang telah kami berikan kepada seluruh jemaat, kita akan membuka 5 kali ibadah dalam minggu tanggal 21. Ibadah pertama jam 6, ibadah kedua jam 8, ibadah ketiga jam 10, ibadah keempat jam 12, ibadah kelima jam 17. Kami mohon supaya semua seperti yang dibagi secara tertib. Kalau boleh saya ulang, ibadah pertama wilayah 1-2, ibadah kedua wilayah 3-4, ibadah ketiga wilayah 5-6, ibadah keempat wilayah 7-8, ibadah kelima wilayah 9, 10, dan 11. Kami mohon datanglah sesuai yang ditetapkan, karena kita akan membatasi tempat duduk. Maksimal yang bisa duduk di tempat ini hanya setengah dari yang biasa. Bahkan itu pun tidak bisa kita capai nanti. Jadi sekitar 160-170 jemaat. Karena itu mohon untuk tertib, teratur sesuai aturan yang ditetapkan. Kita akan membuat steril tempat ini dalam setiap sesi ibadah. Kita sudah serahkan kepada bantuan COVID-19 HKBP Taman Wisma Asri untuk mengaturnya. Dan saya juga menghimbau Bapak Ibu jemaat sekalian supaya mau diatur di new normal ini. Kita harus disiplin. Dengan disiplin yang tinggi ini salah satu bentuk hidup yang bertanggung jawab. Karena itu biarlah kita semuanya hadir di tempat ibadah kita ini. Dan kalau masih ada jemaat yang merasa enggan atau ada jemaat yang tidak hadir, kita masih tetap menyediakan ibadah di rumah masing-masing. Dan yang terakhir sekali, yang mengikuti ibadah adalah umur 13 tahun ke atas.
Dan kalau ada yang terganggu kesehatannya, mohon supaya tidak datang saja ke gereja sampai kesehatannya pulih. Itulah yang boleh kami sampaikan, mempersiapkan ibadah pada hari Minggu yang akan datang di tanggal 21. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang yang baik hati, orang yang pemurah, orang yang selalu taat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami. Engkau dengan tegas dan keras mengingatkan supaya semua orang yang percaya menjauhi diri dari segala ketamakan, supaya semua orang yang percaya menjaga dirinya, bahwa hidupnya tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung kepada uang, bahwa hidup orang percaya tergantung kepada Tuhan. Engkaulah yang mencipta segala sesuatu. Engkau yang memberikan dan menganugerahi berkat itu dalam hidup kami, untuk kami pakai dan untuk kami nikmati. Ajar kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus menjaga sikap peduli kepada sesama, mengasihi sesama, supaya kami tidak tergoda dengan ketamakan, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak terpuji untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Sebaliknya, biarlah kami dengan bergantung kepadamu saja mengupayakan hal-hal yang berguna, yang membanggakan, yang pantas dan patut kami syukuri dengan cara-cara yang benar, dengan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat HKBP Resort Taman Wisma Asri. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami di masa-masa sulit ini juga. Biarlah sukacita, kebahagiaan dan kesejahteraan kami tidak pernah berkurang, tidak pernah turun, karena Tuhan selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita andaikan pujian, kita menyanyi dan menyerahkan persembahan. Kita telah di penghujung ibadah kita. Dengan demikian kita harus melakukan firman Tuhan, menjauhkan segala ketamakan, dan memberikan hidup menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah menyediakan bekal hidup kami di dunia dan di sorga. Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian, marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita,
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Seluruh pahaladu yang melayani pada minggu ini dan juga seminar organis dan tim multimedia, kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan kembali kami ingatkan hari Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 21 Juni 2020, kita akan melaksanakan ibadah
di gereja ini. Mari kita berdoa, apa yang kita rencanakan diberkati Tuhan, dan kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sekali lagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.